sehubungan dengan kesusahan yang akan kita alami di saat kita bergantung kepada sukacita di dunia ini. Sebelumnya, Luis akan mempersiapkan alat yang akan kita gunakan di dalam menyampaikan firman Tuhan pada siang saat ini. Baik, anak-anak, mohon maaf. Sebenarnya Ibu Pendeta sudah siap untuk menyampaikan sermon untuk anak-anak, tapi oleh karena waktu kita yang mendesak sehingga sekarang ini kita lewatkan dulu. Tapi apabila anak-anak mendengarkan firman Tuhan ini, di sini adalah cerita yang begitu baik yang akan pendeta sampaikan bagi anak-anak juga sehubungan dengan pelajaran firman Tuhan. Baik, judulnya yaitu pengaruh yang berbahaya. Pengaruh yang berbahaya akan cinta dunia ini. Pengaruh yang berbahaya. Banyak hal yang membuat kita dalam situasi menderita apabila kecanduan. Kecanduan bukan berarti hanya oleh karena menggunakan obat-obat terlarang. Banyak hal-hal yang baik juga apabila menjadi berlebih, itu juga merusak dalam kehidupan kita. Pengaruh yang berbahaya dari cinta akan dunia. Dalam buku Kejadian pasal 19. Sebelum Bapak Ibu baca itu Alkitab, Kejadian pasal 19 ini yang Anda ingat cerita mengenai apa? Mengenai Sodom dan Gomora. Sebuah kota yang indah. Kota yang indah, kota yang seakan-akan seperti taman Tuhan. Tetapi pengaruh itu membuat jatuh. Di hari yang lalu, Bapak Papahan bertanya sama saya, jadi pindah pendeta pindah ke Jakarta katanya. Jadi saya katakan, saya tidak punya kerinduan untuk pindah ke Jakarta. Siapa tahu di Jakarta nanti di kota yang mewah itu bisa saja saya jatuh. Karena bukan hanya orang-orang anggota jemaat yang jatuh dalam pencobaan. Banyak pendeta yang bekerja di organisasi gereja kita yang dipecat juga oleh karena jatuh
ke dalam berbagai-bagai percobaan. Tapi saat ini bagaimana ketertarikan dunia ini? Bagaimana pengaruh dunia ini agar jangan merusak iman kita, merusak rumah tangga kita, merusak gereja kita. Dalam Kejadian pasal 19, ini adalah dasar daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan. 4 bagian dalam khotbah yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama. Baru kemudian, dosa itu nikmat tapi membawa malapetaka. Cinta akan dunia membuat kita kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Baru yang terakhir dalam khotbah ini nanti, 2 pengantaraan yang menyelamatkan. 2 pengantaraan yang akan menyelamatkan. Yang pertama, cinta pada pandangan pertama. Berawal dari masalahnya. Masalah mereka itu pada saat itu di dalam Kejadian pasal 13. Perpisahan daripada Abraham dengan Lot bermula dari sebuah perselisihan, perkelahian. Bukan mereka yang berkelahi, tetapi hamba-hamba mereka berkelahi, berebut apa? Berebut sumur dan tempat penggembalaan, sehingga mereka berpisah. Kejadian pasal 13, perkelahian antara gembala Abraham dan Lot. Dan kemudian Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Siapa itu Lot? Siapanya Abraham itu Lot? Keponakannya, anaknya bangga, anak saudaranya yang bersama dengan Abraham. Tapi Abraham memberikan kesempatan kepada Lot memilih tempat yang dia inginkan. Ayulah berbadai akan naposong. Ala ni kurang ni angka arta narong di kita. Angka pahan-pahanatna. Ninda siya prapi. Asa unang masa sesumunod di ari na lauro. Di antara hodoh tau. Di antara angka naposong dohot naposong. Pilih di ngaran dia na naik topotong. Moloholau hakiran aulau usia. Seharusnya Abraham punya kesempatan untuk menentukan sendiri, tapi dia berikan Lot memilih. Di saat mereka berada di atas bukit itu, Lot melihat lembah Sodom dan Gomora sangat indah dan menarik. Siapa yang tidak senang tinggal di sebuah kota? Sangat indah dan menarik. Jarang orang yang ingin tinggal di hutan. 3 tahun lalu di saat kami pulang ke Bagan Siapiapi, saya menyemprot ladang sawit ini. Kemudian saya bilang sama pendeta, saat waktu mau mendengarkan sini kita di suatu baik jauh kita, saya bilang, karena 4 kilometer jalan kaki ke ladang ini, di suatu baik jauh kita, bisa masukkan kita, saya bilang. Datang di pendeta, mau itu pakok dan mau langsung katanya. Nah, saya akhirnya di rumah katanya. Saya bilang, akan banyak nanti di sini pohon rambutan, pohon durian, pohon mangga kita buat di sini saja. Jangan mau langsung, mau katanya.
Jarang orang tinggal, tapi di saat melihat kota, wah, selalu ingin tinggal di sana. Demikianlah Lot melihat lembah Sodom dan Gomora sangat indah dan menarik. Sifat daripada Lot dan Abraham, kita lihat. Sifat daripada Lot itu egois orangnya. Egois. Baru kemudian rakus dan tamak. Egois kenapa dikatakan egois? Dia tahu Abraham adalah ganti orang tua. Seandainya pun Lot memberikan kesempatan, Abraham memberikan kesempatan untuk memilih. Kalau Lot bukanlah orang yang egois, apa yang akan dia katakan? Dan bapak udah, ada bapakku. Nah, diutus selama homo julu memilih dan aku julu ayah anakmu dua. Tentu dia akan katakan itu. Tapi dia langsung pilih. Karena dia lihat ya, di sini tempatnya, di sini bagus, rumput padang, tersedia air, saya akan menggembalakan ternak lebih berhasil di sini. Itu pikirannya. Memilih berdasarkan mata jasmaninya. Itu daripada Lot juga. Baru kemudian bermain-main dengan masalah di Kejadian pasal 13 ayat 2. Coba buka Alkitab kita. Di bagian terakhir. Kejadian 13 ayat 12. Kejadian pasal 13 ayat 12 itu. Bermain-main dengan masalah. Dia berkemah di mana? Dekat Sodom. Bermain dekat Sodom. Artinya dia tidak apa-apa. Ini saya orang yang beriman. Tapi dia sedang bermain-main dengan masalah. Sementara Abraham dia adalah orang yang murah hati, mampu mengendalikan diri. Abraham itu orang yang mampu mengendalikan diri. Baru kemudian memilih berdasarkan mata rohani. Dan Abraham itu seorang yang dapat membuat masalah selesai. Ada solusi. Ada solusi. Jadi mulai kalau mana berselisih, akan ada keputusan yang adil kalau dibawa kepada Abraham. Ini aku menjawab memang. Mulai permasalahan, dibuat di banyak permasalahan. Oh, cuma dibagi kuamin, kan? Ada satu di banyak kebetulan baru yang masalah, dan selesai. Dia banyak menembak, dia bingung. Tapi Abraham ini apa? Dapat dia selesaikan masalah, tanpa disadari pilihannya tinggal di lembah Yordan. Pilihan Lot itu di lembah Yordan itu membawa kehancuran kepada kerohaniannya dan rumah tangganya. Membawa kehancuran kerohanian kepada rumah tangganya, kerohaniannya. Dia berkemah dekat lembah Sodom. Sama seperti setan yang berkata kepada Adam dan Hawa, tidak apa-apa. Kalaupun kamu makan, matamu yang akan terbuka melihat segala sesuatu. Dibuat oleh setan itu mengatakan yang indah-indah, tidak apa-apa. Pengaruh buruk dari ciptakan dunia
merusak kehidupan kita. Merusak, akan merusak. Sama seperti gambar ini, si bapak yang hilang semua pakaiannya demi merangkul bola dunia ini, hilang harga diri demi segala sesuatu yang diharapkan di dunia ini. Yang kedua, bagian yang kedua dari firman Tuhan, dosa itu nikmat namun membawa dalam Kejadian pasal 19. Inilah firman Tuhan itu. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 9 dikatakan begini. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ada dua orang malaikat Tuhan, dan ada Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Pintu gerbang. Mungkin kita tidak tahu apa fungsinya, kenapa Lot duduk di depan pintu gerbang. Gerbang adalah tempat pertemuan, pusat berita di suatu kota pada zaman itu. Karena hampir semua pekerja sering berada di sana. Di pintu gerbang transaksi bisnis diadakan. Tempat bertemunya penjual dan pembeli, pintu gerbang. Bahkan biasanya di gerbang-gerbang kota, para tua-tua kota duduk untuk menghakimi. Bahkan raja-raja juga kadang menghakimi di pintu gerbang. Di pintu-pintu gerbang seringkali keputusan-keputusan penting diumumkan. Itu biasanya tempat pintu gerbang itu. Maka Lot berada di pintu gerbang di saat malaikat Tuhan itu datang. Artinya, dari fungsi-fungsi siapa yang duduk di pintu gerbang, berarti Lot adalah orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh. Sekarang inilah model kota itu. Kota di dalam, baru pintu gerbang ini. Jadi semua orang akan lalu keluar masuk dari pintu gerbang kota itu. Dan orang yang duduk di depan pintu gerbang itu adalah orang-orang yang memiliki informasi, orang-orang yang berpengaruh. Itulah gambaran kota itu. Dan Lot duduk di sana. Mengapa Lot ada di pintu gerbang? Lot adalah orang penting di kota Sodom dan Gomora. Kenapa dia duduk di sana? Karena dia adalah orang penting. Sudah menjadi orang yang kaya pada zaman itu. Dia duduk di pintu gerbang karena dia seorang pengusaha. Dia seorang pengusaha. Paling tidak dia adalah pengusaha ternak domba. Dan kemudian seorang komentator Alkitab mengatakan Lot adalah kepala perdagangan di wilayah Sodom dan Gomora. Dia kepala wilayah perdagangan di kota Sodom dan Gomora. Tapi di dalam Kejadian pasal 2, 19 ayat 2 sampai 3 apa dikatakan? Serta berkatalah tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Di saat datang malaikat yang dua itu, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Dia berkata kepada malaikat itu, tapi jawab malaikat itu, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Malaikat itu tidak nyaman tinggal di tempat kota Sodom. Kenapa? Karena Sodom adalah kejahatan. Malaikat Tuhan tidak nyaman di sebuah kejahatan. Tapi coba, Lot nyaman tidur di sebuah kota yang jahat. Dengan secara sendirinya, Lot juga merindukan sebuah kejahatan itu. Lot juga merindukan sebuah kejahatan. Malaikat Tuhan dan orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan rindu di dalam sebuah lingkungan yang jahat. Tetapi orang yang sudah terpengaruh jiwanya dengan kejahatan, dia akan mengatakan tidak apa-apa.
di situ. Kejadian pasal 19 ayat 4 sampai 5. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, yang muda sampai yang tua, yang muda sampai apa? Sampai yang tua. Bahkan seluruh kota tidak ada yang tidak terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru, "Lot, di manakah orang yang datang kepadamu ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Orang tua, orang yang muda dan yang tua, seluruh kota itu. Artinya apa? Memang sudah sangat bejat. Yang seharusnya yang muda mau belajar, yang tua mau jadi guru. Nah, tua-tua gawe silian muda, silian nasihat. Tapi pada saat ini mereka, orang muda dan orang tua, kelakuannya bejat. Dan mereka katakan, "We can have sex with them." Kami ingin apa? Berhubungan seks dengan mereka. Maka perkataan pelaku Sodomi itu berasal dari kata kota Sodom. Karena ini laki-laki yang hendak berhubungan seks dengan laki-laki. Itulah yang terjadi, kebejatan moral ini. Kami mau memakai mereka katanya. Tapi kemudian di ayat 6 sampai ayat 8 dikatakan, "Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, di depan dibukanya, di belakang ditutup. Dan dia berkata, 'Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawakan keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumah.'" Coba, perempuan diberikan, mereka tidak mau. Dan perilaku Lot memberikan itu, memberikan perempuan, anak perempuannya itu. Perilaku bagaimana seorang kaya demikian? Perilaku yang bagaimanakah seorang ayah memberikan anak perempuannya untuk dirusak orang-orang? Perilaku yang bagaimana? Apakah perilaku orang yang setia di hadapan Tuhan demikian? Bukan. Kalau dia adalah seorang kaya, tentu dia juga akan menjaga kehormatan daripada anak perempuannya. Maka perlu kita lihat apa yang membuat demikian Lot, karena dia berpikiran sudah hampir lupa akan norma yang benar, sehingga dia tidak mempedulikan harga diri daripada anak perempuannya juga. Tinggal di Sodom membuat Lot tidak punya prinsip rohani. Tinggal di Sodom membuat Lot tidak punya prinsip rohani. Apa prinsip rohani yang tidak dipunyai oleh Lot oleh karena dia tinggal di kota Sodom itu? Lot kelihatannya baik dan sopan, namun tidak memiliki prinsip. Apa itu? Lot rela mengorbankan anak perempuannya karena dia tidak punya prinsip lagi. Mana yang benar, mana yang tidak benar, dia tidak punya lagi prinsip demikian. Maka anak perempuannya dia korbankan. Bukan demikian seorang ayah, tapi ayah yang sudah terkontaminasi dengan ketertarikan dunia ini, maka dia berlaku demikian. Yang berikutnya, Lot menurunkan standar rohaninya demi kesenangan dunia. Demi kesenangan dunia.
Tidak apa-apa, saya berada di dekat lembah kota Sodom. Tidak apa-apa. Apakah salahnya dia akan bertanya kepada Abraham, Bapak udah ajari mau dia dan bui asal berikan permulu. Rabu kodoau amat rumah tangga amat akaya aku. Tapi dia tidak berlaku demikian. Dia berpikir, ini dapat saya, ini harta yang akan dapat saya, ini kesenangan yang akan saya peroleh. Standar rohaninya dia turunkan. Lot gagal memantulkan terang kepada orang Sodom. Gagal memantulkan terang kepada orang Sodom. Lot gagal menginjil kepada orang Sodom. Coba, dia berada duduk di depan pintu gerbang, punya kesempatan bertemu dengan orang-orang, tapi dia tidak dapat menceritakan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang Sodom. Maka Bapak Ibu, molohanmu udah waktu napa jumpa doa kajolma. Mau sepoi hamu cerita hatari Tuhan sudah sida. Anda sama seperti Lot yang duduk di pintu gerbang, yang tidak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anda seorang pedagang, manfaatkan orang-orang yang datang kepadamu, membeli jualanmu untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Apabila Anda seorang bekerja di klinik, manfaatkan pasien-pasien itu untuk mendapatkan firman Tuhan. Apapun pekerjaan itu, sama seperti Lot ditempatkan di pintu gerbang yang diharapkan dia akan menjadi orang yang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan memberitakan yang benar. Tapi Lot gagal dengannya. Inilah dosa besar Sodom dan Gomora. Ini gambar berdansa-dansa mereka. Maka dari Sodom juga ada istilah penari apa? Penari striptease, penari telanjang. Telanjang menari. Beginilah kehidupan mereka. Kelimpahan yang terdapat di mana-mana telah menimbulkan kemewahan dan kesombongan, kemalasan dan kekayaan telah mengeraskan hati. Kesukaan terhadap kepolisian ditinggalkan oleh kemewahan serta waktu yang senggang. Dan orang banyak telah menyerahkan diri mereka kepada pemanjang akan nafsu raga. Dalam buku apa? Patriarchs and Prophets, Sejarah Para Nabi, halaman 14. Itulah efek buruk daripada cinta akan dunia. Itu efek buruk. Kejadian pasal 19 ayat 9, bagaimana mereka datang beringas, mulai dari orang muda sampai orang tua beringas. Kalau Anda lihat gambar ini, Gilbert, kamu lihat gambar depan ini. Yang kamu lihat yang paling depan apa? Anak kecil. Anak kecil saja sudah menghafalkan tangan. Karena dari perkataan dari orang-orang muda sampai orang yang paling tua, maka tidak salah firman Tuhan itu yang berkata kalau sudah ketertarikan dunia ini, maka anak-anak kecil juga sudah melakukan kejahatan-kejahatan. Anak-anak kecil. Dan masa-masa sekarang ini banyak yang terjadi pembunuhan terjadi, tetapi anak kecil pelakunya. Anak kecil pelakunya. Di saat kita melakukan pelayanan ke lapas kelas 2B Pekanbaru, waktu kami tinggal di Pekanbaru, ada lapas khusus untuk apa? Anak. Usia anak-anak sampai 15 tahun di sana kita
kita lihat saat itu ada laki-laki berusia 15 tahun. Kenapa kamu masuk di sini itu? Kasus pembunuhan Pak Pendeta. Pembunuhan? Iya. Dia punya pacaran dia dengan anak gadis remaja seumurnya juga. Tapi dia sembunyikan katanya di rumah kosong di perumahan di daerah Rumbai Paras itu. Dia sembunyikan. Dia mau lari dengan perempuan itu, tapi datang bapaknya. Datang bapak perempuan itu. Sempat dia lakban katanya mulut perempuan itu. Dia tinggalkan di situ. Rupanya lakbannya ini menutup semua mulut. Tangannya diikat. Datang dia melihat perempuan itu sudah mati. Karena semua sudah datang. Jadi gara-gara itu dia kena kasus pembunuhan berencana. Berapa tahun hukuman boleh di sini? 20 tahun Pak Pendeta. Karena kena pembunuhan berencana dia. Karena dia membawa anak perempuan orang, walaupun kecil umurnya, masing-masing remaja-remaja, dia lari kan dia simpan di situ, dia di rumah kosong perumahan itu, dan dia dapat jadi masuk pembunuhan berencana. 20 tahun masih kecil. Demikianlah oleh karena ketertarikan akan dunia, anak kecil sekalipun